Di nama Tuhan, terima kasih untuk tim PAW dan Ibu Swandi yang boleh jadi berkat di dalam doa dan penyembahan. Saudara semua hari ini diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yang luar biasa boleh lambaikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini kita akan belajar satu tema. Nah, 2 hari lagi kita akan merayakan Jumat Agung, yaitu peristiwa yang sangat penting, inti dari kekristenan ya. Bukan hanya Natal, jadi Tuhan datang buat kita nggak cuma lahir aja saudara. Tapi 2 hari lagi kita akan tahu apa yang dikerjakan Yesus sebetulnya ketika ia datang ke dalam dunia. Maka hari ini firman Tuhan saya beri judul Tetelestai. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Tetelestai. Nah, Tetelestai itu adalah puncak pelayanan Kristus. Jadi kalau bulan ini kita belajar bagaimana melayani seperti Kristus, dari firman Tuhan ini kita akan tahu bahwa ketika Yesus mengatakan Tetelestai di atas kayu salib, itu puncak pelayanannya bagi setiap kita. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 kita baca. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 kita baca bergantian seperti biasa. Ayat 28 saya akan mulai. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. 29 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Ya, ini waktu Yesus sudah di kayu salib, saudara. Jadi Yesus mengatakan segala sesuatu telah selesai. Dan dia ngomong aku haus, maka mereka memberikan anggur asam buat Yesus ya. Ayat 30 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Tetelestai itu apa? Tetelestai itu adalah bahasa Yunani yang digunakan ketika Yesus berkata apa? Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi Yesus berteriak dengan suara lantang di atas kayu salib, dia mengatakan apa? Tetelestai, sudah selesai. Jadi kalau kita mau mengulang kembali bagaimana kronologi penyaliban Yesus, saudara ya, kita ingat lagi. Mungkin kita agak-agak lupa, Yesus itu waktu itu kronologi disalibkan gimana ya, kita ulangi. Boleh diklik. Jadi yang pertama, Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Nah itu dibahas bagaimana mereka akhirnya tanya jawab yang kapan lalu saudara ya. Siapa yang lebih besar? Itu waktu perjamuan makan. Setelah perjamuan makan, Yesus dihianati oleh Yudas di sana. Dan Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Nah ibu-ibu pasti akan ingat betul bagaimana Yesus sangat ketakutan di Taman Getsemani. Betul ya? Sampai dikatakan apa? Ini keringatnya itu saudara, peluhnya itu bercucuran, bertetesan seperti tetesan darah. Jadi saudara bisa bayangkan itu malam hari di sebuah bukit, di sebuah gurun. Panas apa dingin saudara? Dingin, malam hari. Tapi Yesus bisa begitu berkeringat sampai seperti tetesan darah. Jadi dia sangat ketakutan. Lalu selanjutnya apa? Yesus ditangkap, dipimpin oleh Yudas yang mengkhianati dia. Lalu Yesus mengalami pengadilan-pengadilan. Yang pertama pengadilan Yesus di hadapan pemuka-pemuka Yahudi. Saudara ingat ya, dia dihadapkan kepada Hanas, dihadapkan kepada imam besar Kayafas, dia dihadapkan kepada mahkamah agama, Sanhedrin. Gak berhenti. Terjadi peristiwa apa? Petrus menyangkal, ya saudara ingat. Lalu Yesus diadili lagi kepada pengadilan Romawi. Yang pertama kepada Pontius Pilatus, sang gubernur Roma. Lalu ketika Pontius Pilatus ini tahu, oh Yesus ini dari Galilea, dikembalikan saudara. Dikembalikan ke Galilea. Dan dihakimi oleh siapa? Herodes Antipas. Dan dikembalikan lagi kepada Pontius Pilatus di dalam pengadilan besar, Litostrotos.
Dan Yesus disalibkan di Golgota. Saudara, kalau saudara ingat semua peristiwa yang dilalui oleh Tuhan Yesus ini, itu bukan hanya lari ke sana, dilempar ke sana, diadili di sana, enggak sekedar itu saudara. Ketika di pengadilan Romawi, apa yang dialami? Dia dianiaya, dia diolok-olok, bajunya dilepaskan. Dia dimahkotai duri, lalu dia dikenakan kain ungu, mereka memberikan buluh, ya, dia dikasih tongkat di tangan kanannya, dan mereka menyembah dia, mengolok-olok Yesus. Setelah mereka mengolok-olok Tuhan Yesus, diambilnya buluh di tangannya, dipukulkan ke kepalanya. Saudara bisa bayangkan, Yesus yang adalah Tuhan, dia dianiaya, diolok-olok, dicaci, diludahi, diberikan mahkota duri, dan dia tidak mengatakan satu kata pun, saudara. Dia diam saja. Itu yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi ini adalah puncak pelayanan Kristus. Kalau kita mau melayani seperti Kristus, saudara, sebetulnya enggak segampang itu. Karena Yesus puncak pelayanannya adalah menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, kita kalau mau kembali mengingat Yesus disalibkan, saudara juga pasti ingat ya, ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib yang salah satunya akan kita bahas. Jadi mari kita ingat sebentar. Yang pertama, Yesus berdoa memohon pengampunan bagi mereka yang menyalibkan dia. Yang kedua, Yesus berjanji kepada penyamun yang disalibkan di sebelah kanannya bahwa ia akan bersama Yesus di Firdaus. Yang ketiga, Yesus berbicara kepada ibunya dan kepada Yohanes murid yang dikasihinya. Yang keempat, Yesus berbicara kepada Bapanya. Yang kelima, Yesus berkata yang tadi kita baca, aku haus. Yang keenam, Yesus berkata, sudah selesai. Yang ketujuh, Yesus berseru menyerahkan rohnya. Lukas 23 ayat 46. Jadi hari ini yang kita mau ingat, yang kita mau pelajari bersama yaitu perkataan Yesus yang ke-6. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai. Tetelestai. Apa itu tetelestai, Bu? Ya, tetelestai itu berasal dari kata teleo, saudara. Teleo itu artinya telah selesai, mencapai tujuan akhir. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dan kita sudah sampai di finish, itu artinya teleo, sudah selesai, dan itu terjadi dengan sempurna. Nah, maka saudara kalau lihat di sini saya berikan gambar, ini gak kelihatan ya, ini gambarnya patung pahatan. Jadi kata teleo, kata tetelestai itu digunakan oleh seorang seniman ketika dia selesai memahat. Jadi ketika dia belum selesai memahat, itu dia tidak akan mengatakan tetelestai, dia akan terus memahat sampai sempurna. Sampai detail-detail selesai, dia akan berkata tetelestai. Jadi teleo itu adalah ungkapan yang menunjukkan semua sudah terjadi sempurna. Lalu ada yang ngomong, bukan Bu, tetelestai itu artinya apa? Selesai aku gitu ya, mampus aku. Ada yang bilang begitu saudara di orang-orang seberang ya. Selesai aku, mampus aku, mati aku, habis aku katanya. Bukan saudara, itu adalah ungkapan yang putus asa. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia nggak sedang ngomong dengan putus asa, mateng aku saudara gitu ya. Mati aku, mampus, habis ini aku mati. Enggak. Tapi Yesus mendeklarasikan, memproklamasikan sebuah kemenangan. Sudah selesai, sudah sempurna, sudah berhasil. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi tetelestai itu adalah sesuatu yang telah selesai, tetap selesai. Jadi tidak ada yang bisa membatalkan ucapan Yesus sudah selesai. Iblis nggak bisa. Dan terus memiliki dampak untuk seterusnya. Makanya hari ini 2000 tahun Yesus berkorban. Hari ini 2024 ada orang yang percaya, mereka diberikan anugerah, diselamatkan. Karena dampaknya masih terus berjalan sampai nanti Tuhan datang kembali. Kematian Yesus satu kali, tapi dampak keselamatan bagi orang-orang yang percaya itu terus berlaku. Ya, itu adalah ucapan tetelestai. Lalu pertanyaannya begini, apa yang selesai? Apa yang sudah tetelestai? Apa yang teleo? Apa yang selesai? Yang selesai adalah semua nubuatan tentang karya
keselamatan. Jadi kalau saudara baca perjanjian lama, semuanya berisi nubuatan-nubuatan akan keselamatan dalam Yesus. Mazmur mengatakan ya, banyak Alkitab, Yoel mengatakan, semua Alkitab menunjukkan bagaimana karya keselamatan akan digenapi. Dan ketika Yesus mengatakan sudah selesai, semua sudah digenapi ya. Kita lihat tadi ayat 28, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Jadi Yesus melakukan itu semua untuk menggenapi apa yang seharusnya terjadi. Saudara, saya mau memberitahu kepada kita ada 4 takdir manusia berdosa. Takdir kita semua, takdir saudara dan takdir saya. Saya juga bukan manusia yang tidak berdosa, saya manusia berdosa. 4 takdir kita, yang pertama kematian sebagai hukuman dan pelanggaran dosa. Yang kedua, menanggung murka Allah. Jadi saudara kalau lihat perjanjian lama, ketika bangsa Israel berdosa, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Menghukum, murka, ada amarah. Dan kita sebagai manusia berdosa, kita patut dimurkai. Yang ketiga, takdir manusia berdosa adalah keterpisahan dari Allah karena dosa manusia. Terpisah, kita nggak ada hubungan dengan Tuhan, jauh. Makanya orang-orang dunia apa teriak-teriak cari Tuhan, lakukan ini dan itu, cari Tuhan, gak ketemu. Karena kita terpisah dari Allah. Dan yang keempat, kita terikat dengan dosa dan setan. Terikat, saudara-saudara pernah merasakan ya, kita pernah punya satu dosa dan kita rindu sekali Tuhan, saya gak mau berdosa lagi, tapi rasanya dosa itu begitu mengikat. Saudara pernah mengalami itu? Pernah ya? Rasanya dosa itu begitu mengikat, gak bisa lepas. Karena memang itulah dosa, mengikat setiap kita. Dan hari ini kita akan belajar 3 hal. Ketika Yesus di atas kayu salib mengatakan tetelestai. Apa yang sudah selesai, apa yang dia selesaikan, nubuatan apa yang dia genapi. Kita akan belajar, ini agak banyak saudara dan ini agak membosankan. Tapi saya harap saudara jangan ngantuk. Karena ini penting, ini sangat penting ya. Akhir-akhir zaman ada banyak sekali pengajaran yang menggoncangkan iman. Jadi saya harap saudara betul-betul tahu, memahami. Kalau misalnya belum paham gak apa-apa, di foto aja. Nanti di rumah dilihat lagi, tunjukkan ke anak cucu gitu saudara ya. Ada 3 hal, yang pertama yaitu penebusan dosa. Katakan bersama-sama dengan saya, penebusan dosa. Yesus menyelesaikan tebusan dosa buat kita. Yesus menebus kita. Apa yang terjadi? Ada 3 hal dalam penebusan dosa. Yang pertama, Yesus menjadi korban, sacrifice. Yang kedua, Yesus menjadi pengganti kita untuk menerima murka. Saudara ingat ya, kita yang seharusnya dimurkai, itu digantikan oleh siapa? Yesus. Yang ketiga, dia menjadi tebusan untuk membeli manusia dari perbudakan dosa. Jadi seperti ini, kalau kita kita menggadekan di pegadaian saudara, pasti kita akan bayar untuk mendapatkan barang kita kembali. Nah Yesus itu menjadi bayaran itu, jadi tebusan itu, jadi harga untuk mengembalikan kita dari perbudakan dosa. Nah kita akan bahas pelan-pelan ya. Menjadi korban pengganti dan menerima murka Allah. Saudara ingat dalam perjanjian lama, Imamat pasal 4 ayat 3, 4 dan selanjutnya mengatakan demikian. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ini perjanjian lama. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus apa saudara? Meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Saudara lihat ya, jadi kalau ada orang yang berdosa pada waktu perjanjian lama, dia harus membawa lembu yang tidak bercela, dibawa ke kemah pertemuan. Dan orang yang berdosa, kalau saya yang berdosa, maka saya harus meletakkan tangan saya di atasnya dan hewan itu disembelih. Kenapa? Karena ketika saya meletakkan tangan saya di atas hewan itu saudara, itu ditukar. Nah, jadi dosa saya itu ditaruh di hewan itu. Jadi dia menjadi korban, menukar. Jadi yang dibunuh siapa? Hewannya.
Harusnya yang mati siapa? Saya, itu perjanjian lama. Maka Tuhan Yesus datang menggenapi itu bagi saudara dan saya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara lihat, Yesus itu menggantikan kita jadi korban yang seharusnya dimurkai kita, yang seharusnya mati kita, yang seharusnya bersalah kita, yang seharusnya dihina kita, yang seharusnya pakai mahkota duri kita, yang seharusnya digantung di kayu salib. Itu kita. Tapi Yesus menggantikan kita. Jadi dia menjadi korban pengganti untuk mendapatkan murka Allah. Nanti kita lihat. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Jadi nyata, setiap ada dosa, segala jenis dosa, itu ada murka Allah. Dan Yesus menggantikan kita untuk menerima murka itu. Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kita diselamatkan dari murka Allah bukan karena Tuhan tidak murka. Enggak, Tuhan itu murka. Tapi diganti, murkanya itu tidak diberikan kepada kita, tapi murkanya itu diberikan kepada siapa? Yesus. Ya. Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena siapa saudara? Pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, saya waktu nyiapkan khotbah ini ya, tadi malam dari sore sampai malam saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya tuh rasanya tuh pengen nangis saudara. Saya ngomong sama Kuisa, aduh aku ini pengen nangis gitu. Ketika saya baca saudara. Saya rasanya itu ada di sana ketika Yesus mengalami itu semua karena saya. Lihat saudara, hari ini saudara boleh duduk pakai AC ya, menikmati segala berkat Tuhan. Kita boleh tersenyum dengan baik, keluarga yang baik, segala yang baik. 2000 tahun yang lalu ada manusia yang menggantikan kita. Yesus namanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita sekali lagi saudara. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa yang seharusnya dapat maut? Kita. Yesus mengalami maut untuk kita. Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Siapa yang seharusnya dimurkai? Kita. Tapi Yesus menanggung murka itu untuk kita. Saudara ingat ya, ada satu kisah. Ada seorang raja yang bijaksana. Dia punya satu peraturan di negerinya, tidak ada yang boleh mencuri. Lalu satu kali mamanya karena kelaparan malam-malam dan dia tidak tahu harus berbuat apa, dia mencuri. Ya. Mamanya mencuri. Besok diketahuan oleh seluruh orang, ini ada yang hilang, begitu. Siapa yang mencuri? Wah, gempar saudara di negeri itu. Lalu selidiki, katanya raja, selidiki siapa yang mencuri. Dan kedapatan yang mencuri siapa saudara? Mamanya. Dan raja ini harus bertindak adil dan bijaksana. Jadi hukuman harus tetap berjalan. Ketika diadili dia tahu bahwa mamanya yang salah, mamanya yang harus diadili. Apakah dia bisa ngomong, ya sudah lepaskan saja? Enggak bisa. Dia mempertaruhkan posisinya sebagai raja, kedaulatannya, keadilannya. Maka pengadilan itu tetap berjalan. Mamanya diadili, ibu engkau bersalah, engkau harus dihukum, kata sang raja. Dan dia sebagai anak yang mengasihi mamanya, apa yang dia lakukan saudara? Dia lepas jubah kerajaannya. Dia turun memeluk mamanya dan menggantikan mamanya untuk menerima hukuman. Nah itu Tuhan kita. Tuhan Allah yang adil, dia tidak mungkin membatalkan firman-Nya. Dia tidak mungkin membatalkan apa yang sudah dijanjikannya. Ya dan amin. Ya dan amin apa yang dikatakan Allah. Tapi dia begitu mengasihi kita.
maka dia sendiri turun untuk menggantikan saudara dan saya. Nah ini saya berikan saudara, coba diklik posisi kita sebelum diselamatkan. Posisi kita manusia. Kita manusia yang berdosa, kita hina. Kita itu mati, firman Tuhan katakan ketika engkau makan buah ini engkau pasti mati. Kita pasti mati. Kita itu layak untuk dimurkai, kita itu salah, kita itu sakit, kita itu patut dihukum, kita itu tertolak, kita itu terkutuk. Itu kita saudara, jadi jangan saudara merasa karena saya itu berharga, Tuhan itu mati buat saya. Enggak, Yesus mati buat kita, maka kita berharga. Bukan karena kita berharga Tuhan mau mati, enggak, kita ini hina, kita itu salah, kita itu sakit. Sedangkan Yesus apa? Dia Allah saudara, dia Allah yang kudus, dia Allah yang mulia, dia Allah yang suci, dia kekal. Dia adalah Allah yang layak untuk memurkai saudara dan saya. Dia layak untuk marah kepada kita karena dosa-dosa kita. Dia benar, dia sempurna, itu Yesus. Tapi saudara lihat, coba diklik selanjutnya. Ketika Yesus menyelamatkan kita, dia mengganti posisi kita. Yesus, dia yang Allah, dia rela jadi manusia. Dia dijadikan dosa, dia dihina, dia mati, dia dimurkai, dia salah, dia sakit, dia dihukum, dia ditolak dan dia dikutuk. Saudara, dia gantikan kita, itu seharusnya kita. Coba pukul dadanya, itu seharusnya saya. Itu seharusnya saya. Dan kita bertukar posisi dengan Yesus. Kita menjadi manusia yang dikuduskan. Kita jadi manusia yang dimuliakan. Kita jadi manusia yang kekal bersama dengan Allah nanti. Kita menjadi manusia yang diampuni. Kita menjadi manusia yang dibenarkan. Kita menjadi manusia yang disembuhkan. Kita jadi manusia yang diampuni. Kita jadi manusia yang diterima. Kita jadi manusia yang diberkati karena Yesus. Ya, saudara jangan lupakan apa yang Yesus sudah lakukan ini bagi kita. Kalau saya coba hitung-hitung saudara ya, seberapa banyak orang yang ditebus dan seberapa besar murka yang Yesus terima. Nah kalau kita mau ngitung dosa kita aja saudara ya, kita hitung aja seberapa banyak dosa kita. Dosa kita yang dulu, dosa kita yang sekarang, dan dosa kita yang akan datang. Kalau kita hitung satu dosa saja itu bisa kuat untuk memasukkan kita ke neraka. Jadi saudara bisa bayangkan betapa Yesus itu hina gitu ya. Kita yang punya satu dosa itu sudah hina. Padahal kita tidak mungkin punya satu dosa. Ya, saya coba hitung-hitung saudara. Data jumlah manusia 2021 ya adanya ya. Itu 7,8 miliar. Nah jika 100 tahun itu ada 6 generasi, maka mulai abad 1 sampai abad 21 abad ini, itu berarti 6 kali 21, nah inilah saudara ya, saya hitung-hitung. Nah itu ada 993.888 miliar orang, itu mulai sampai saat ini aja saudara. Dan berapa banyak dosa manusia? Dosanya mereka berapa banyak? Jika satu orang berusia 80 tahun mati dan melakukan satu dosa per hari, cuma satu saudara. Itu sudah nggak bisa dibaca. Sudah nggak bisa dibaca saudara. Dan kita nggak mungkin kan melakukan satu dosa per hari. Bisa puluhan, ratusan kita lakukan per hari. Jadi saudara bisa bayangkan betapa menjijikkannya Yesus di hadapan Allah waktu itu. Jadi Yesus di kayu salib itu menanggung semua dosa. Saudara ingat, lihat ya, jadi saudara bayangkan ya. Kita yang menjijikkan itu ditimpakan ke Yesus semua. Segala kotoran, segala dosa itu ditimpakan kepada dia. Jadi betapa menjijikkannya dia di hadapan Allah. Makanya dia berteriak apa? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena apa? Begitu menjijikkan. Begitu hina saudara, semua dosa ditimpakan kepada Yesus. Kita yang satu dosa kita sudah jijik ya. Bayangkan kalau kita menginjak kotoran itu loh saudara. Satu kotoran, itu sudah jijik, kita sudah pengen membersihkan. Nah itu satu tubuhnya Yesus itu penuh dengan kotoran. Gak cuma kotorannya dia gak berdosa. Tapi kotoran semua manusia dari segala zaman.
Sampai nanti Tuhan datang, dia tanggung di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Betapa menjijikkannya dia saat itu di hadapan Allah. Karena kita. Selanjutnya ketika dia menebus kita, dia itu menjadi tebusan dari perbudakan dosa. Jadi Yesus itu membeli kita. Nah ini saudara ya. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kita tahu di dunia ini tidak ada yang gratis. Kalau ada orang yang mendapatkan gratis, berarti ada orang lain yang membayar. Kalau ada orang yang bagi-bagi takjil gratis di luar, berarti ada orang yang berkorban untuk membayar. Kan begitu. Penebusan itu ada 3 makna dalam bahasa Yunani. Saudara ya boleh difoto. Yang pertama itu adalah agorazo. Jadi seperti ini. Agorazo itu membeli dari pasar budak. Pada zaman itu adalah sistem yang biasa, perbudakan. Dan kita disebutkan Alkitab, kita adalah budak dari dosa. Maka seperti kita ini budak dari dosa, Tuhan itu membeli kita dari pasar budak, agorazo. Nah ini pasar budak begini ya, dijual beli. Tuhan membeli kita dari pasar budak. Tidak cuma beli, ex agorazo, dia membayar harga. Dia menebus, dia membeli dan mengambil alih. Jadi kita sudah dibeli, Pak saya beli Ibu Santi misalnya. Saya beli Ibu Santi. Tidak cuma dibeli, dibiarkan. Bu Santi diambil oleh Yesus yang pembeli. Dan lutro yang ketiga, membebaskan melalui pembayaran tebusan. Ketika sudah kita ambil, ketika sudah dibeli oleh Yesus, apa yang terjadi? Kita dibebaskan. Bukan lagi dijadikan budak lagi saudara. Enggak. Yesus beli kita dari pasar budak, Yesus bayar harganya lunas, Yesus ambil alih kita, dan Yesus bebaskan kita. Itu penebusan Kristus buat hidup kita. Jadi penebusan itu ada penebus. Penebusnya siapa? Yesus. Siapa yang ditebus? Manusia, kita. Harga tebusan apa? Darah Yesus. Ditebus dari siapa? Nah ini saudara, ini yang sering disesatkan ya. Kita ditebus dari siapa? Kita ditebus dari Allah sendiri. Ya, ingat kasih dan keadilan Allah tadi. Jadi kita bukan ditebus dari setan. Nanti kalau ada orang yang ngomong kamu ditebus dari setan. Enggak, setan tidak berkuasa atas kita. Karena kita berdosa terhadap Allah. Maka kita ditebus, kita dibeli, kita dibayar dari Allah. Bukan dari setan. Ya, itu penting saudara. Jadi kita bukan lagi hamba dosa, melainkan kita adalah hamba Allah yang melayani Allah. Bukan budak, tapi kita itu hamba Allah yang mengasihi Allah. Jangan lagi takut mati. Kalau kita tahu Yesus sudah membayar buat kita semua, menggantikan kita, membayar lunas apa yang seharusnya kita lakukan. Jangan lagi takut mati, saudara ya. Hidup kita adalah untuk Tuhan. Kapanpun Tuhan panggil saya, dengan cara apapun, saya siap. Begitu saudara ya. Nggak ada, kalau orang yang benar, orang yang baik itu matinya mesti begini gitu ya, mesti senyum gitu katanya ya. Kalau nggak senyum ini banyak dosanya gitu saudara, enggak. Bahkan orang yang martir-martir saudara kalau lihat, wah mereka digoreng, mereka dipenggal saudara, mereka ditarungkan dengan singa ya. Satu tangan diikat kuda satu tangan diikat kuda satu, lepas semua badannya. Itu orang martir pada zaman itu. Apakah mereka tidak mengasihi Allah, apakah mereka berdosa? Enggak. Jadi hari ini jangan takut mati. Ketika kita mati itu adalah alat untuk masuk dalam kemuliaan bersama Yesus yang sudah mati ganti kita. Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini jangan khawatir. Kalau saya dipanggil Tuhan nanti gimana anak saya, gimana cucu saya gitu ya, gimana keluarga saya, tidak perlu khawatir. Tuhan tetap provider. Tuhan tetap memelihara keluarga saudara, ya. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita
kemenangan oleh Yesus Kristus. Tuhan kita, berikan tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Jadi saudara tahu hari ini ya, kenapa kita disebut lebih dari pemenang. Karena kita nggak perang, tapi kita menang. Bukan berarti Tuhan nggak perang, dia perang ganti kita. Dan kita mendapat kemenangan. Sudah selesai, artinya tidak ada lagi kutuk dosa. Tidak ada lagi perbudakan dosa dan murka Allah. Semuanya sudah lunas, dibayar saudara. Buat kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, saya kalau baca ini juga seneng ya. Ternyata Tuhan kita itu sudah tebus kita dengan lunas dibayar. Tapi saudara, hati-hati ya. Kadang-kadang ibu-ibu apalagi ya. Kutuk kan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus, betul ya? Tapi kadang-kadang kita itu gampang ngutuki orang. Ya, jangan ya. Kadang-kadang kita gampang ngutuki orang lain, ngutuki keluarga, ngutuki anak. Oh, kamu gak ngerti rasanya jadi mama, ya. Kamu gak ngerti rasanya jadi mertua. Nanti lu kalau punya menantu, nanti lu kalau punya anak tahu rasanya. Nah, itu kan ngutuk, saudara. Padahal segala kutuk sudah diselesaikan. Jadi mari kita yang keluar juga jangan kutuk, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Kita kan gak mau dikutuk. Tapi yang keluar adalah berkat. Kalau misalnya kita disakiti oleh anak, oleh menantu, nggak apa-apa, tak doa no mama doa no kamu kuat nanti ya. Pasti nggak gampang jadi mama, nanti kamu akan ngerasakan, tapi Tuhan kasih kekuatan, gitu saudara ya. Jangan marah, jangan ngutuk, ya. Adakah kita mengasihi Yesus seperti Ia mengasihi kita? Adakah kita mau mengasihi sesama kita seperti kasih-Nya pada kita? Kita sudah tahu begitu kasih-Nya besar buat kita, saudara. Gak bisa kita bayar, tapi Dia gantikan kita. Apakah kita mau mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita? Apakah kita mau mengasihi sesama kita seperti Dia mengasihi kita? Nah, itu pertanyaan buat kita ya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, Yesus tidak hanya menebus kita, tapi Dia memulihkan hubungan. Ya, pemulihan hubungan. Jadi Dia memulihkan hubungan. Yesaya 59 ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kita lihat bahwa kita terpisah dengan Tuhan. Yang dulu saya katakan ya, kita tuh jatuh berkeping-keping, gak ada gambar Allah. Terpisah, jauh, gak ada hubungan. Didamaikan dengan Allah oleh Kristus. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi dulu yang kita terpisah dengan Tuhan, kita yang gak punya hubungan dengan Tuhan karena kematian Yesus kita diperdamaikan. Didamaikan. Dulu yang kita adalah musuh Allah. Jadi damai, shalom dengan Tuhan. Ya. Saudara ingat waktu Yesus mati apa yang terjadi? Satu peristiwa besar yang terjadi. Ada banyak peristiwa besar yang terjadi saudara ya. Coba diklik. Tabir bait suci terbelah dua. Artinya apa? Sudah enggak ada lagi pemisah. Setiap orang boleh masuk ke dalam pelataran yang paling kudus. Ya, ruang maha kudus, semua orang boleh masuk. Dan itu kita saudara. Karena Yesus mati, Dia memberikan kita jalan untuk ketemu dengan Tuhan secara langsung. Kapanpun, dimanapun kita bisa ketemu dengan Dia. Ya, kita bukan lagi hamba dosa, melainkan kita adalah hamba Allah, bahkan anak Allah. Galatia 3 ayat 26, karena hubungan kita diselesaikan, didamaikan. Karena kamu sekalian anak-anak Allah oleh sebab iman kepada Kristus Yesus. Karena kalian percaya kepada Kristus Yesus, maka kalian bersatu dengan Dia. Dan oleh karena itu kalian menjadi anak-anak Allah. Hubungan kita dipulihkan oleh karena Yesus. Sudah selesai. Artinya tidak ada lagi pemisah. Kita bisa datang kepada Tuhan kapanpun dan dimanapun. Ayo datang saudara. Saudara kalau saudara tahu ya, orang Yahudi sampai sekarang itu mereka terus menangis di yang namanya tembok ratapan. Saudara ada yang pernah ke Israel? Pernah ya? Wah saya itu kepengen saudara, tapi belum sempat ya. Doakan saya saudara. Jadi mereka sampai sekarang itu menangis di tembok ratapan. Tembok ratapan itu apa? Itu sisa bait Allah. Jadi karena bait Allahnya nggak ada, mereka menangis di sana. Karena mereka dalam tanda kutip apa? Nggak bisa ketemu Allah. Karena nggak ada bait Allah. Mereka terus nangis sampai saat ini. Tapi kita berbeda.
Tuhan sudah putuskan pemisah. Dimanapun, kapanpun, gak di gereja, di kamar, di rumah, di mobil, kita bisa ketemu Tuhan. Kita bisa ngomong sama Tuhan. Ya, saudara, kita gunakan kesempatan yang baik ini untuk berhubungan dengan Tuhan dengan baik, dengan intim, datangi Dia, kasihi Dia, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama di atas kayu salib Yesus menyelesaikan tebusan bagi kita. Di atas kayu salib Yesus menyelesaikan Yesus menyelesaikan hubungan kita yang terpisah. Jadi hubungan kita didamaikan dengan Allah. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, Yesus menghancurkan iblis, kehancuran iblis. Nah, ini saudara, penebusan. Jadi manusia itu bukan ditebus dari iblis, tapi iblis dihancurkan karena penebusan Kristus. Salib tidak hanya penyelamatan bagi manusia, melainkan juga kemenangan Kristus dan kehancuran iblis. Ini penting, kita mesti tahu ya. Jadi jangan takut lagi sama iblis, saudara. Iblis itu nggak punya kuasa, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Proto-evangelium, saudara ingat, proto-evangelium itu adalah bibit Injil, ya, proto-evangelium. Injil yang coba diklik, saudara. Diklik lagi. Nah, lagi. Coba diklik lagi, nah ini. Injil yang pertama, proto-evangelium, itu Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ya, Allah berkata kepada ular, engkau dan perempuan ini, siapa saudara? Hawa. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lihat saudara. Yesus disalib, apa yang remuk saudara? Tumit, dipaku. Jadi kalau paku itu bukan di sini saudara ya, tapi pas ditumit supaya kuat. Kalau di sini itu pasti nggak kuat, jatuh. Dan ini digenapi, keturunanmu akan meremukkan tumitnya, keturunan manusia, keturunan Hawa. Siapa? Yesus. Dan Yesus dan keturunan wanita, keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya. Kepala setan, kepala ular. Itu digenapi, proto-evangelium. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya, Lukas 4 ayat 18 sampai 19, Roh Tuhan ada padaku, kata Yesus, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat telah datang. Iblis dikalahkan. Makanya kita nyanyi itu ya, Amazing Grace itu saudara ya. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Buta, Dia penglihatan bagi orang-orang yang buta, bagi setiap kita. Sudah selesai. Kuasa iblis dihancurkan, kuasanya dilemahkan, kuasanya dinonaktifkan. Makanya iblis gak mungkin menang atas kita yang miliki Yesus. Jadi jangan lagi takut sama iblis, jangan lagi takut sama setan. Mereka tuh gak berkuasa. Mereka cuma mengaum-ngaum, tapi mereka gak punya kuasa. Tadi katakan apa? Maut di mana sengatmu, di mana kemenanganmu? Gak ada. Sudah gak ada sengatnya lagi saudara. Sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Makanya kalau sekarang kita masih takut-takut, wah setan masih berkuasa begitu saudara ya. Kita lebih dari pemenang. Roh dalam diri kita lebih besar dan kita pasti tidak akan mampu untuk dikuasai oleh setan. Ya, sudah selesai adalah puncak dari karya pelayanannya yang mulia, pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Tetelestai, 3 hal. Penebusan dosa telah selesai, hubungan manusia dan Tuhan telah selesai dipulihkan, kuasa iblis telah diselesaikan, tidak ada lagi kuasa dan kekuatan di dalam Dia.
Guillermo Maldonado ya, susah namanya saudara ya. Guillermo Maldonado adalah seorang pendeta karismatik. Dia pernah berkata begini, pada waktu ia membuat pernyataan sudah selesai. Setiap kutuk manusia dipatahkan, depresi, kemiskinan, penyakit, semua kuasa dosa dan maut ditiadakan. Ketika Yesus mengatakan, tetelestai, sudah selesai. Ya, saudara pernah tahu lagu ini enggak ya? NKB nomor 10 dari Kungkungan Malam Gelap. Ini lagu lama saudara ya, tapi itu saya tuh suka, tapi saya juga nggak terlalu bisa. Saudara lihat liriknya saja ya. Dari kungkungan malam gelap. Saudara gitu lah. Gimana Bu Pahala? Yesus Tuhan, ku datanglah, tahu ya. Masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesusku datanglah. Lalu dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke kasih-Nya ajaib. Nah itu saudara, ini lagunya bagus saudara ya. Saudara boleh lihat lirik lagunya. Ini menggambarkan kita semua. Semua yang seharusnya kita terima sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita yang seharusnya dalam gelap, kita di dalam terang. Oleh karena Yesus Kristus, semua sudah selesai. Keselamatan itu seperti kereta api. Ya, kalau kita kereta api zaman sekarang, kita akan naik kereta sampai di Kota Malang, misalnya saya dari Malang ya. Kita sampai Kota Malang, saya akan berhenti di stasiun dan saya akan naik mobil untuk ke rumah. Tapi keselamatan di dalam Yesus tidak seperti kereta itu. Kereta keselamatan di dalam Yesus, dia akan membawa kita di depan pintu kita sekarang, dan dia akan menurunkan kita, memberhentikan kita di depan rumah kita. Jadi ketika Yesus mengatakan tetelestai, Yesus membawa kita hari ini masuk ke dalam pintu gerbang surga. Amin saudara, tidak ada yang perlu ditambahkan. Nggak perlu lagi saya naik mobil dulu. Jadi ketika Yesus katakan sudah selesai, nggak perlu lagi kita percaya Yesus dan berbuat baik. Nggak perlu. Tapi berbuat baik itu adalah buah kita mengasihi Yesus. Jadi kalau kita berbuat baik bukan untuk selamat, tapi karena kita sudah diselamatkan. Kalau ada orang yang ngomong kalau kamu nggak persembahan, kamu nggak masuk surga. Jangan percaya. Kalau engkau nggak bisa bahasa roh, kamu nggak masuk surga. Jangan percaya. Kalau engkau nggak dibaptis selam, engkau nggak masuk surga. Jangan percaya. Yesus sudah mengatakan di atas kayu salib, tetelestai, sempurna. Untuk selamat tidak perlu tambah, tidak perlu saudara. Ya ini penting ya, karena banyak orang nanti akan ngomong perlu ini, perlu itu, perlu ini, perlu itu. Ya, Alexander Wooten pernah ditanya oleh seorang muda, Bapak, dia seorang penginjil, Pak, apa yang saya harus lakukan supaya saya selamat? Anak muda bertanya. Lalu Alexander Wooten mengatakan, sudah terlambat, katanya saudara. Loh, gimana maksudnya? Apakah berarti saya tidak bisa selamat? Katanya seorang muda. Lalu dia menoleh lagi, sudah terlambat, katanya. Apa maksud Anda Pak? Apakah saya nggak bisa selamat sekarang? Lalu Alexander Wooten mengatakan, kamu sudah terlambat. Keselamatan sudah diselesaikan dengan sempurna oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Kamu nggak perlu berbuat apa-apa. Yang kita perlu buat adalah percaya. Ya saudara, saudara nggak perlu buat apa-apa. Firman Tuhan katakan diberikan dengan cuma-cuma. Saudara nggak perlu bayar apapun dengan apapun. Kita pasti nggak bisa. Tapi kasihi Dia dengan sempurna sebagai ucapan syukur kita. Sudah selesai. Tidak ada yang perlu ditambahkan lagi supaya selamat. Ya. Mari kita datang kepada Allah, Dia akan membebaskan kita. Segala yang kita perlukan sudah Ia selesaikan di atas kayu salib. Tidak ada dosa yang terlalu berat untuk diampuni. Datang kepada Tuhan minta ampun saudara. Ini agak lama sedikit ya, tadi memang agak terlambat ya mulainya ya. Gak apa ya, saya tambah sedikit saudara ya. Saya mau bersaksi, saya menerima Tuhan Yesus itu kelas 2 SMA. Tapi saya sudah lahir Kristen. Jadi saya lahir di keluarga Kristen, papa mama saya Kristen, mereka pelayan Tuhan, mereka hamba Tuhan. Saya lahir, saya dibaptis. Saya Kristen. Tapi saya mau katakan, saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya kelas 2 SMA umur 17 tahun. Selama hidup saya
kelas 6 SD itu paling sering, kelas 6 SD saya ingat saya sering sekali menangis pada malam hari, waktu tidur, tengah-tengah tidur gitu saya nangis, saudara, saya peluk mama saya peluk papa saya bilang, saya takut mereka pergi meninggalkan saya takut mereka mati. Saudara pernah punya anak yang gitu? Mungkin gak cuma saya gitu saudara ya, jadi saya tuh mikir kalau papa mama saya mati, saya sama siapa? Dan pikiran saya berkembang, lalu nanti kalau mereka mati, kalau saya mati, apa yang terjadi? Pikiran saya itu seperti ada di ruang hampa udara, melayang-layang gitu saudara. Saya Kristen saya katakan. Dan saya tidak tahu apa keselamatan, apa yang saya harus kerjakan, bagaimana hidup saya. Kelas 2 SMA, saya sering kali diinjili ya, ada banyak sekali penginjilan Stephen Tong dan lain sebagainya, tapi saya nggak masuk dalam pikiran saya, dan saya tahu saya dibutakan mungkin waktu itu. Kelas 2 SMA, saya dengar firman Tuhan, saya tahu Yesus mengasihi saya, Dia selamatkan saya, ada kehidupan kekal Tuhan sediakan buat saya ketika saya mati, saya nggak perlu takut, saya nggak perlu khawatir, saya nggak perlu dihukum. Yesus sudah dihukum mati buat saya nangis, saya terima Tuhan di situ. 2 hari sebelum saya disidi, dulu saya Protestan saudara ya, jadi saya disidi bukan dibaptis. Dibaptis waktu baby, lalu disidi, diteguhkan, mengakui iman. 2 hari sebelum saya disidi, saya terima Tuhan. Hari ini saya tidak tahu perjalanan iman ibu-ibu, tapi firman Tuhan hadir sore hari ini. Saudara buka hati, terima Tuhan. Segala hal tidak ada yang terlalu berat, tidak ada yang terlalu berdosa. Tuhan mampu ampuni, Tuhan mampu ubahkan. Yang sakit sudah disembuhkan, gak ada kutuk ya buat kita semua. Datang kepada Tuhan. Galatia 9 ayat 15, karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu adalah anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, saudara. Kasih salam kanan kiri, Yesus sudah lakukan buat kita. Sudah selesai ya. Saya undang pemain musik WL Singer untuk maju ke depan, kita nyanyikan sebuah pujian untuk kita menghayati firman Tuhan hari ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu.